Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Kalau kita masuk ke suasana kisah Injil yang baru saja kita dengarkan, kita bisa membayangkan betapa hebat ketegangan yang terjadi. Yesus dikerubuti orang-orang yang bukan sembarangan, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Ya, hal-hal itu. Apa itu? Yang mereka maksud dengan hal-hal itu mengacu pada peristiwa sebelum perikop ini, yakni sewaktu Yesus menyucikan Bait Allah. Penyucian Bait Allah itu telah membuat mereka terusik. Pertanyaan ini disampaikan mereka di ruang publik, yakni di halaman Bait Allah. Dengan sengaja mereka menggunakan tempat itu untuk menjebak Yesus, supaya disaksikan banyak orang yang ada di sekitar Bait Allah. Sepertinya mereka ingin mencari informasi siapakah otak intelektual yang ada di belakang Yesus. Selain itu, mereka ingin agar Yesus terkena pasal penghujatan kepada Allah. Sebab sudah beberapa kali Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jelaslah bahwa pertanyaan mereka itu tidak bersifat netral. Ada maksud tersembunyi di balik pertanyaan mereka itu. Dan memang setiap kata dalam pertanyaan itu sudah disusun sedemikian rupa untuk menjatuhkan Yesus, bukan sekedar menjebak saja. Kaum Farisi, ahli Taurat, dan tua-tua itu menyangka bahwa diri mereka cerdik. Mereka tidak sadar bahwa Yesus itu Maha Tahu, yang mengetahui dengan benar maksud mereka. Bila Yesus menjawab pertanyaan itu dengan kuasa Allah, mereka akan menuduh Yesus sebagai penghujat Allah. Jika dijawab dengan kuasaku sendiri, mereka akan menganggap Yesus menantang mereka sebagai pemegang otoritas Bait Allah yang sah. Maka jawaban apapun yang disampaikan Yesus
pasti bisa menjadi alasan untuk menjatuhkannya. Secara mengejutkan, Yesus bertanya balik kepada mereka. Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Kaum agamawan itu kelabakan. Bila mereka menjawab dari surga, maka itu sama artinya dengan melelanjangi diri sendiri karena ketidakpercayaan mereka pada Yohanes Pembaptis. Tapi kalau mereka mengatakan dari manusia, itu berarti siap ditelanjangi oleh rasa takut akan orang banyak. Kasihan, sebab mereka lebih takut kepada manusia daripada kebenaran Allah. Terlihat jelas bahwa Yesus memakai hikmat Allah sebagai dasar berpikir dan berbicara. Sedangkan para agamawan Yahudi itu hanya menggunakan akal bulus untuk kepentingan pribadi. Apa pesan Injil hari ini kepada kita? Kita perlu berhati-hati dalam memakai kecerdasan kita untuk memahami kebenaran Allah, dan bukan memanipulasi kecerdasan kita demi kepentingan diri. Kehidupan masyarakat seringkali terkotak-kotak, bahkan bisa menjadi rusuh karena ada tokoh-tokoh masyarakat yang berhati buruk. Mereka mengajarkan suatu pandangan demi kepentingannya sendiri yang buruk, dan masyarakat umum hanya mengikutinya tanpa mengkritisinya, lantaran menganggap bahwa para tokoh itulah pemegang otoritas. Orang tidak lagi melihat kebenaran sebagai buah-buah yang dihasilkan, melainkan siapa yang mengatakannya. Hal seperti ini dengan gampang bisa kita temukan dalam media sosial yang begitu banyak sekarang ini. Inilah sebuah penyesatan sistematis. Apakah kita juga terkena virus cara pandang yang demikian?